Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Joko tahu bahwa orang profesional yang dia bicarakan adalah Tuan Tama. Jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan, kalau begitu saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Kakek Libertis tua kemudian bersenandung, lalu mengangguk sedikit dan menasihati, "Setelah kamu keluar, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, sesuai dengan perintah. Jika aku tidak meneleponmu, atau jika tidak ada yang penting, kamu tidak boleh datang kepadaku." Joko buru-buru berkata, "Baiklah Tuan, kalau begitu Anda silahkan istirahat terlebih dulu, saya akan keluar." Tuan Libertus tua melambaikan tangannya dan mendesah pelan, "Iya, pergilah, terima kasih Joko." Joko kemudian berkata, "Tuan jangan terlalu sopan. Ini semua sudah menjadi kewajiban saya untuk selalu mendampingi dan menjaga Anda." Setelah itu Joko pergi. Libertus tua saat ini sedang berada di depan monitor, mengamati putranya, yang telah ia besarkan selama 50 tahun. Semakin banyak dia menonton, semakin dia merasa bahwa pria dalam video itu menjadi semakin asing. Dalam video tersebut, Bramasta Suteja berulang kali memainkan ramuan di tangannya. Ekspresinya saat ini tidak setengah ragu, tetapi sangat jelas bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk segera melakukannya. Hati lelaki tua itu menjadi sakit, dan dia menjadi semakin yakin bahwa putranya hampir tidak memiliki kasih sayang atau kebaikan padanya. 1 jam kemudian, Bramasta Suteda, yang sudah lama menunggu, tidak bisa menahan diri lagi. Dia sudah tidak bisa duduk diam. Jadi tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kemudian dia bangun dan pergi ke dapur belakang. Menurut apa yang dia perintahkan, Koki telah merebus sup burung dengan gula batu. Ketika Bramasta datang, dia bertanya, "Apakah sup burung disiapkan untuk ayah siap untuk dihidangkan?" Koki buru-buru berkata, "Maaf Tuan, 10 menit lagi makanan akan siap dan diantar ke Tuan Libertus." Bramasta segera melambaikan tangannya, "Tidak. Ayah sudah sangat lapar, dan dia membutuhkan sesuatu untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Sajikan aku semangkuk, dan aku akan mengantarkannya sendiri kepada ayah." Koki tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia buru-buru mengeluarkan mangkuk, menaruhnya di nampan dengan hati-hati, dan berkata kepada Bramasta, "Tuan, mangkuk ini sangat panas, tolong berhati-hatilah." Bramasta bersenandung, lalu kembali ke kamarnya dengan nampan. Setelah kembali ke kamar, dia mengeluarkan obat yang telah dia siapkan, dan menambahkan salah satu obat ke dalam sup burung di dalam mangkuk. Melihat adegan ini, Tuan Libertus tua tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Dia satu-satunya yang memperhatikannya saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, "Bramasta, kamu dan aku telah menjadi ayah dan anak selama 50 tahun. Sejak hari ini, kamu dan aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Masa lalu seperti awan asap, dan hari ini kamu telah menghancurkannya. Itu benar-benar gila." Setelah itu, dia berdiri, mematikan sistem pemantauan, dan mengembalikan studi ke keadaan semula. Kemudian dari ponsel, perangkat lunak yang mengotorisasi sistem pemantauan internal juga terhapus seluruhnya. Mulai sekarang, dia siap mengikuti sepenuhnya pernyataan Tama dan melakukan apapun perintahnya. Oleh karena itu,
Setelah Bramasta memberinya obat dan sebelum Tama akan kembali, dia akan menjadi pasien Alzheimer. Pasien Alzheimer tidak tahu cara menggunakan ponsel, jadi mereka bahkan tidak bisa menyentuh ponsel mereka selama ini. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, membuang HP-nya akan lebih baik untuk berjaga-jaga. Kemudian, Tuan Libertus menemukan pil peremajaan, mengikis lapisannya, merendamnya di dalam air dan mengambilnya. Segera setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya dan berbaring sebentar. Pada saat ini, layar visual di kepala tempat tidur tiba-tiba menyala, dan bayangannya muncul dalam gambar, diikuti dengan nada dering March Turki yang merdu. Ini bel pintu kamar Tuan Libertus tua. Karena kamarnya sendiri terlalu besar, ketika orang-orang berada di kamar tidur atau ruang belajar, mereka tidak dapat mendengar seseorang mengetuk pintu di luar. Jadi dia membunyikan bel pintu di video. Melihat putra tertuanya datang ke kamarnya dengan membawa sup burung dengan campuran obat, Libertus menghela nafas ringan dan menekan tombol jawab, "Bramasta, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Atau ada yang mau kamu sampaikan?" Bramasta buru-buru berkata ke kamera, "Ayah, apakah kamu sudah tidur?" Tuan Libertus tua sengaja membuat suaranya sedikit lelah dan berkata, "Aku dibangunkan olehmu saat aku tengah tertidur. Kenapa kamu begitu panik?" Bramasta Suteja lalu buru-buru berkata, "Ayah, aku baru saja melihatmu terlihat dirundung kelelahan, jadi aku meminta koki untuk merebus semangkuk sup burung dengan gula batu." Kakek Libertus tua bersenandung dan berkata, "Kamu sangat perhatian sekali, masuklah." Setelah itu, dia menekan tombol pintu. Bramasta Suteja mendengar suara klik dari pintu dan tahu bahwa kunci pintu telah dibuka. Jadi dia mendorong pintu ke dalam kamar, berjalan melalui ruang tamu kamar, dan masuk ke kamar tidur. Dia melangkah ke tempat tidur Tuan Libertus tua dan bertanya dengan prihatin, "Ayah, bagaimana keadaanmu?" Tuan Libertus tua berkata tanpa sadar, "Tidak apa-apa, aku hanya tidur sebentar." Setelah berbicara, dia tidak sabar untuk bertanya, "Bagaimana keadaan Linda Suteja? Apakah ada berita dari Jepang?" Bramasta lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit kesakitan di ekspresi wajahnya, "Ayah, tidak ada berita berharga dari Jepang. Aku juga terus berkomunikasi dengan Roni. Dan aku telah memintanya untuk bekerja sama dengan TMPD Jepang untuk menemukan beberapa petunjuk khusus. Aku akan memberitahumu sesegera mungkin." Tuan Libertus tua mengangguk dan menghela nafas, "Aku merasa lebih nyaman saat kamu kembali." Bramasta Suteja mendengar itu lalu tersenyum tipis dan berkata dengan hormat, "Ayah, sup burung gula batu sangat cocok untuk mengisi kekuatan dan darah. Minumlah selagi masih panas sekarang." Jejak kesedihan melintas di mata Tuan Libertus tua. Pada akhirnya, putranya sendirilah yang melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Dia akan mencelakainya yang telah membesarkannya dengan sepenuh hati. Jadi dia duduk tanpa ragu-ragu dan berkata kepada Bramasta, "Ayo, bantu aku duduk di ruang tamu sebentar, aku akan makan di ruang tamu." Bramasta menjadi sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, "Oke ayah, aku akan membantumu berjalan ke ruang tamu." Bramasta lalu membantu lelaki tua itu masuk ke ruang tamu yang ada di kamarnya, membiarkannya duduk di sofa, dan segera menyerahkan sup burung dengan gula batu, dan berkata dengan hormat, "Ayah, cepat minum supnya selagi panas." Tanpa ragu-ragu Tuan Libertus mengangguk dan mengambil semangkuk sup burung dengan gula batu, menyesapnya, dan berseru, "Rasanya sangat enak. Terima kasih sudah begitu baik padaku dan juga kamu sangat peduli." Bramasta tidak menyangka segalanya akan berjalan begitu lancar. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira, dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, kenapa kamu sangat sopan kepadaku? Bukankah memang ini yang harus aku lakukan sebagai anak?" "Apa yang harus dilakukan?" Tuan Libertus tua tersenyum dan mengangguk dengan serius. Dia menekan kesedihan jauh di dalam hatinya dan mendesah dari lubuk hatinya, "Oh, itu benar, itu memang harus dilakukan."
Beruntung sekali aku mempunyai anak yang baik sepertimu. Hahaha. Tuan Libertus tua tiba-tiba menghela nafas, membuat Bramasta Suteja menjadi sedikit banyak merasa bersalah. Namun, dia dengan hati-hati mengamati Tuan Libertus tua dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengannya, jadi dia lega. Dia merasa bahwa dia hampir tidak berniat memberontak terhadap orang tua itu. Bahkan jika dia ingin menyerahkan posisi penerus tahta keluarga Suteja kepada Linda, dia sendiri tidak membuat pertentangan yang sangat kuat, jadi lelaki tua itu seharusnya tidak meragukannya. Jadi, dia tersenyum dan berkata dengan hormat, "Ayah, makanlah lebih banyak selagi masih panas, dan aku akan membiarkan koki membuatkanmu sepanci sup bergizi di malam hari untuk mengisi kembali tubuhmu agar tetap sehat dan kuat." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.